Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cifu dan Inter gelar pertemuan penting, bahas transfer dan teken kontrak baru. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu hadir di markas klub untuk membahas arah proyek jangka panjang, termasuk perpanjangan kontraknya serta langkah-langkah yang akan diambil di bursa transfer musim panas 2026. Ini menjadi kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang sudah dilakukan pada pertengahan Mei, tak lama setelah Inter meraih gelar Scudetto dan Coppa Italia. Menurut laporan media Italia termasuk Sky Sport, Inter dan Cifu berada di jalur yang positif untuk memperpanjang kerjasama. Cifu akan menandatangani kontrak baru hingga 2028, plus opsi perpanjangan satu musim tambahan. Jika terrealisasi, ini akan menandai kepercayaan besar klub terhadap proyek jangka panjang Cifu. Selain perpanjangan kontrak pelatih, Inter juga mulai menyusun rencana besar di bursa transfer. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Dumfries, Inter sudah menyiapkan nama utama, yakni Marco Palestra. Pemain muda milik Atalanta itu dinilai cocok dengan proyek jangka panjang Inter. Cifu minta Inter Milan realistis di Liga Champions. Inter Milan memang baru saja menutup musim dengan pencapaian gemilang berupa double winner di kompetisi domestik. Namun, satu catatan tetap tersisa, kegagalan di fase playoff Liga Champions. Kini, pelatih Christian Cifu memberikan pandangan jujur dan realistis soal target Inter di Liga Champions. Dalam wawancara bersama Gazzetta dello Sport, Cifu menegaskan bahwa terlalu berlebihan jika Liga Champions dijadikan satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Menurutnya, ada banyak faktor yang harus dipahami dalam persaingan Eropa modern, termasuk kekuatan finansial klub-klub besar. Ia menegaskan bahwa Inter harus tetap ambisius, tetapi tidak boleh terjebak dalam obsesi gelar. Saya akan berhati-hati dengan obsesi seperti itu, terlalu banyak pembicaraan tentang trofi ini. Kita harus menerima realitas kita dan realitas negara lain. Tentu saja kami punya ambisi, itu dituntut oleh sejarah kami, tetapi saya akan memulainya secara perlahan, ujar Cifu. Cifu menyebut bahwa target utama Inter di Liga Champions bukan langsung juara, melainkan lolos ke 8 besar fase Liga, lolos ke babak 16 besar secara konsisten, membangun stabilitas performa di Eropa. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dibanding memaksakan target juara di tengah persaingan ketat. Cifu tegaskan prioritas di lini tengah Inter, Curtis Jones. Dalam rapat internal Inter Milan baru-baru ini yang berlangsung hampir 4 jam, pelatih Christian Cifu bersama manajemen klub membahas berbagai isu penting, mulai dari kontrak baru sang pelatih hingga strategi transfer musim panas. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi Cifu untuk memperjelas arah proyek teknis Inter Milan, terutama terkait kebutuhan di lini tengah yang dianggap menjadi salah satu prioritas utama jelang musim baru. Menurut laporan Tuttosport, Inter dan Cifu sudah menyelesaikan detail akhir kontrak baru sang pelatih. Ex-bek Nerazzurri itu akan mendapat perpanjangan kontrak hingga 2028 dengan kenaikan gaji signifikan. Pendapatan Cifu disebut naik dari sekitar 2,5 juta euro menjadi 4 juta euro per musim termasuk bonus. Pengumuman resmi memang belum dilakukan, namun Presiden BP Marotta dikabarkan bisa saja memberikan pengumuman langsung dalam acara festival Serie A di Parma. Dalam diskusi transfer, Cifu kembali menegaskan kepada manajemen bahwa target favoritnya di lini tengah adalah Curtis Jones. Nama gelandang Liverpool itu kini disebut berada di atas Manu Kone dalam daftar prioritas Inter. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Jones dianggap memiliki karakteristik yang sesuai dengan ide permainan Cifu. Di Marzio, Inter siap sertakan David Fratesi untuk rekrut Mancini. Inter Milan mulai keluarkan kartu truf untuk dapatkan Gianluca Mancini. Nerazzurri siap menjadikan David Fratesi sebagai alat tukar demi tekan harga. Inter Milan semakin serius mengejar Gianluca Mancini dari AS Roma,
Dan kini manajemen Nerazzurri dilaporkan sudah menyiapkan senjata yang tidak terduga untuk mempermudah negosiasi. Menurut laporan Gianluca Di Marzio dan Sky Sport Italia, pihak Nerazzurri bersedia menyertakan David Fratesi sebagai bagian dari skema tukar tambah demi menekan harga transfer sang bek tengah. Kebutuhan Inter di lini belakang memang mendesak. Francesco Acerbi dan Matteo Darmian dipastikan pergi setelah kontrak keduanya habis. Sementara Jan Bisek juga berpotensi dijual menyusul kabar minat Bayern Munich. Mancini dan Umar Solet dari Udinese saat ini jadi dua kandidat utama La Beneamata untuk memperkuat jantung pertahanan mereka. Stefano Borghi, Inter Milan butuh gelandang kreatif seperti Moussa Diaby. Jurnalis Stefano Borghi angkat bicara soal kebutuhan Inter Milan di bursa transfer. Ia menegaskan bahwa Nerazzurri butuh gelandang kreatif seperti Moussa Diaby. Stefano Borghi, jurnalis yang aktif di kanal YouTube pribadinya, memberikan pandangannya soal target belanja Inter Milan. Ia menyebut klub asuhan Christian Cifu itu masih memiliki pekerjaan rumah di sektor lini tengah dan trequartista. Dalam kesempatan tersebut, Borghi mengungkap pemain yang dicari adalah tipe yang mampu membawa solusi individu dalam situasi 1 lawan 1, sekaligus menjadi jembatan antara gelandang dan penyerang. Nama-nama yang pernah dikaitkan dengan Inter, mulai dari Albert Gudmundsson, Nico Paz, Ademola Lookman, hingga Moussa Diaby, menurutnya, salah satu dari profil pemain seperti itulah yang harus segera dimasukkan dalam daftar belanja. Inter memiliki sesuatu yang harus dibenahi di level lini tengah dan trequartista. Selama bertahun-tahun memburu pemain kreatif yang mampu membawa solusi juga secara individu dalam situasi 1 lawan 1, ujar Borghi. Inter percaya produk Italia, Palestra jadi nama berikutnya. Presiden Inter Milan, BP Marotta berulang kali menegaskan bahwa tim yang ingin terus menang membutuhkan fondasi kuat pemain lokal. Filosofi itu terbukti berhasil diterapkan oleh Inter Milan dalam beberapa musim terakhir. Kesuksesan Nerazzurri meraih 2 gelar domestik, yakni Scudetto dan Coppa Italia pada musim ini tidak lepas dari kontribusi pemain-pemain Italia, yang menjadi tulang punggung skuad. Kini, nama baru mulai muncul dalam proyek tersebut, Marco Palestra. Palestra dinilai bukan hanya menarik dari sisi kualitas, tetapi juga karena identitasnya sebagai pemain Italia muda. Menurut laporan Corriere dello Sport, faktor Made in Italy menjadi salah satu alasan utama Inter siap mengeluarkan investasi besar untuk mendatangkan Palestra dari Atalanta. Inter percaya bahwa pemain Italia lebih mudah memahami budaya klub, adaptasi taktik lebih cepat, memiliki rasa identitas yang kuat, bisa menjadi fondasi jangka panjang. Moretto, Provedel sudah katakan ya ke Inter, Fratesi makin mengarah ke AS Roma. Kiper Lazio, Ivan Provedel kini menjadi kandidat kuat untuk memperkuat sektor penjaga gawang Inter Milan. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Matteo Moretto, di saluran YouTube Fabrizio Romano, bahwa Inter ingin tetap menjadikan Josep Martinez sebagai kiper utama. Namun klub ingin menghadirkan penjaga gawang berpengalaman, sebagai pelapis berkualitas. Provedel menjadi salah satu nama terdepan, bahkan, kesepakatan personal disebut sudah tercapai. Provedel dikabarkan sudah mengatakan ya kepada Inter, dan ingin bergabung dengan Nerazzurri. Inter sudah memiliki kesepakatan dengan Provedel, yang telah mengatakan ya kepada Inter dan ingin bergabung dengan Inter. Yang masih kurang hanyalah kesepakatan antar klub, ujar Moretto. Meski sudah ada kesepakatan dengan pemain, transfer belum sepenuhnya selesai. Inter kini harus membuka negosiasi resmi dengan Lazio untuk mencapai kesepakatan biaya transfer. Kontak antara kedua klub diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Zenga beri saran ke Inter, "Saya akan pilih kiper lain ketimbang Josep Martinez." Mantan penjaga gawang legendaris Inter Milan, Walter Zenga memberikan pandangan tajam mengenai arah kebijakan transfer klub di musim panas ini, termasuk posisi kiper utama.
Dalam wawancara di Calcio Mercato l'Originale, Zenga menyoroti strategi manajemen Inter yang tampaknya akan memprioritaskan efisiensi anggaran di beberapa sektor penting. Menurut Zenga, Inter kini condong untuk mengandalkan Josep Martinez sebagai kiper utama. Ia menilai keputusan ini berkaitan erat dengan strategi finansial klub. Dana transfer lebih difokuskan ke lini lain. Penjaga gawang dianggap bukan prioritas utama. Belanja besar klub ingin memperkuat beberapa sektor sekaligus, namun Zenga juga memberi catatan penting soal tantangan besar bagi Martinez. Di posisi penjaga gawang, Inter mengandalkan Martinez karena mereka harus mengalokasikan dana yang dimiliki ke pemain lain seperti seorang bek, Palestra, dan seorang gelandang, ujar Zenga. Debut manis bersama Pantai Gading, Boni, emosi yang tak terlupakan. Angeyoan Boni menjalani malam yang tak akan pernah ia lupakan. Striker muda milik Inter Milan itu akhirnya resmi melakoni debut bersama tim nasional Pantai Gading dalam laga internasional yang penuh gengsi. Debut tersebut terasa semakin spesial karena terjadi dalam pertandingan besar melawan Prancis, salah satu favorit kuat di ajang Piala Dunia 2026. Tak hanya sekadar debut, Boni juga merasakan momen luar biasa ketika Pantai Gading berhasil meraih kemenangan prestisius atas Prancis. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi baru Les Elephants siap bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Bagi Boni, kemenangan ini menjadi pengalaman pertama yang langsung berkesan di level internasional. Sebagai pemain muda yang sedang berkembang di Inter, debut ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Boni. Dalam unggahan di media sosialnya, ia menulis, "Emosi yang luar biasa bisa mengenakan seragam ini untuk pertama kalinya. Ini adalah tes yang bagus sebelum Piala Dunia dimulai. Terima kasih atas dukungannya." Resmi, Inter Milan aktifkan klausul buyback Aleksandar Stankovic. Inter Milan secara resmi mengumumkan telah mengaktifkan klausul pembelian kembali untuk gelandang muda Aleksandar Stankovic dari klub Brugge. Keputusan ini menegaskan komitmen Nerazzurri dalam membangun skuad jangka panjang yang berbasis pemain muda potensial. Dalam pernyataan resminya, Inter Milan menyampaikan bahwa FC Internazionale Milano mengumumkan telah menggunakan hak pembelian kembali untuk Aleksandar Stankovic dari klub Brugge. Gelandang kelahiran 2005 tersebut akan bergabung secara permanen dengan kontrak yang berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2026 hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa Inter melihat Stankovic sebagai bagian penting dari proyek masa depan klub. Langkah ini bukan sekadar transfer biasa. Inter tampaknya sedang membangun pondasi baru untuk era berikutnya dengan fokus pada generasi lini tengah, investasi pemain muda berbakat, stabilitas jangka panjang skuad, keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda. Stankovic menjadi salah satu simbol dari strategi tersebut.